Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Sambil saya bertanya nanti, boleh melihat grafis berikut ini, daftar gaji Hakim Agung yang sangat besar. Ya, silakan. Anda bisa lihat nanti di sini. Nanti sambil jalan terus, saya mau nanya ke Pak Hairul Huda. Dalam modus suap seperti ini, pertanyaan saya, berarti biasanya satu-satunya bukti terhadap Hakim Agung hanya pengakuan dari asistennya. Ya, diduga ya, dia mengaku menyerahkan ke si hakim. Bukti lain tidak ada yang langsung kepada hakim. Ya, seperti kasus Saiful Jamil di PN Barat, di mana hakimnya bebas, paniteranya yang kena. Pertanyaan saya, terhadap kasus apa yang Anda lihat? Karena kan tidak ada bukti yang melihat langsung si asisten atau panitera ini menyerahkan uang ke Hakim Agung. Dari segi hukum pembuktian gimana? Begini, kalau kita pakai teori yang paling tua katakanlah, Ya. di antaranya sebab orang melakukan kejahatan itu kan karena proses belajar. Ya. Jadi seperti tadi Pak Saud sudah sampaikan, mungkin ini bukan kali pertama. Ya. Artinya komunikasi yang dilakukan antara panitera sama hakim itu, saya kira mungkin sudah intens. Jadi Anda menduga sudah ada rekaman? Saya menduga bahwa kalaupun benar katakanlah entry point-nya melewat panitera, Ya. tetapi pada dasarnya si panitera ini tidak akan mungkin berani membuka pintu kalau tidak diberi sinyal oleh hakimnya. Itu dugaan? Dugaan. Oke. Jadi artinya boleh jadi sebenarnya selain bukti pengakuan katakanlah, mungkin sudah ada sadapan, mungkin sudah ada laporan sebelumnya atas peristiwa yang diduga serupa. Kalau total tidak ada, Ya. tidak ada sadapan. Saya bicara soal Hakim Agung ya. Kalau tidak ada sadapan dengan pembicaraan Hakim Agung, karena biasanya Hakim Agung pun akan hati-hati. Kalau tidak ada yang menyaksikan, hanya pengakuan dari panitera di BAP KPK yang mengatakan saya serahkan 800 juta kepada Hakim Agung ini. Apa kemungkinan terjadi di persidangan nanti? Ya tentu kan di dalam sistem peradilan pidana kita kan pengakuan bukan alat bukti. Ya. Tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai dengan 184 KUHP. Katakanlah seperti itu. Yang kedua, tentu pengakuan dari satu pihak saja tidak cukup. Tidak cukup? Tidak cukup untuk bisa membuktikan orang keyakinan bersalah. hakim? Ya, keyakinan hakim hanya timbul kalau ada dua alat bukti. Harus ada dua alat bukti. Jadi Anda berpendapat, nah ini nih, kalau nanti KPK hanya menemukan bukti ada pengakuan dari panitera, tidak ada bukti sadapan dengan Hakim Agung, tidak ada yang menyaksikan, Anda mengatakan kemungkinan besar Hakim Agungnya akan bebas? Kalau menurut saya, kalau sekarang KPK sudah menetapkan Hakim Agung itu sebagai tersangka, berarti dalam keterangan dia pada waktu diperiksa, sebelum ditetapkan tersangka, sudah ada indikasi bahwa memang membenarkan apa yang dikatakan. Kalau itu ada. Kalau itu ada. Kalau itu tidak ada. Ya, itu tadi. Kalau tidak ada kan berarti hanya berdasarkan keterangan satu pihak saja. Ya. Dan itu bisa dikatakan tidak cukup buktinya. Jadi kalau hanya keterangan panitera, benar saya kasih ke Hakim Agung segini 800 juta, menurut Anda ada kemungkinan bebas? Ya belum terbukti Ya, apa yang ada kemungkinan bebas. betul. Tapi Harusnya gue jadi pengacaranya, Pak Gayus. Tadi dia mengatakan kalau pengakuan saja tidak cukup untuk keyakinan hakim, harus ada dua alat bukti baru ada keyakinan hakim. Hakim Agung, mantan Hakim Agung gimana? Begini ya, ada asas hukum yang mengatakan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Artinya? Dan ada perkara yang dicuatkan sangat fenomenal ini. Kasus Marsinah. 9 tersangka oleh Pak Adi Andoyo dibebaskan. Gara-gara mereka itu saksi mahkota yang meragukan Hakim Agung. Jadi kalau ini meragukan, Hakim Agung lebih baik kita dibebaskan. Bebas? Iya. Atau onselah. Kalau hanya satu pengakuan dari panitera, menurut Bapak itu bebas? Belum tentu, tidak sesimpel itu. Kalau itu. Iya, tidak mungkin hakim itu mendasarkan hanya seperti itu. Tetapi hakim ini punya keadilan substantif yang dalam. Walaupun tidak ada bukti kamera apapun, kopi sianida dihukum 20 tahun. Yang sebaliknya dari Pak Andi Andoyo, misalnya. Tidak ada bukti yang apakah reputasi sebelumnya? Misalnya kan karena dalam kasus teman kita Hakim Agung itu pernah katanya waktu pemilihan DPR, ya,
ada pembicaraan di toilet segala macam, apakah itu juga mempengaruhi keyakinan hakim? Waktu mencalonkan diri jadi hakim agung? Kalau tidak masuk pada alat bukti yang sah, hakim tidak boleh melakukan kesebandingan perkara. Tidak boleh. Pidana itu tidak boleh dianalogikan. Harus konkret. Harus konkret. Oke, Pak Taufik, apa pandangan Anda terhadap kasus ini? Ya. Tentunya KPK juga tidak akan gegabah ya ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kalau misalnya memang tidak ada peristiwa-peristiwa pendahuluan, kemudian alat buktinya tidak cukup, tidak mungkin kemudian ada seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, oleh karena itulah maka dengan ditetapkannya Hakim Agung sebagai tersangka, saya meyakini bahwa KPK sudah memiliki alat bukti yang cukup, ya, dan juga mungkin saja sudah ada peristiwa-peristiwa pendahuluan yang menyertai sebelum terjadinya OTT ini. Jadi ya ini adalah tantangan bagi KPK untuk membuktikan selanjutnya. Atau fit and proper test kalian yang agak kacau balau di Komisi 3 DPR. Menurut saya peristiwa ini harus juga menjadi evaluasi bagi kita semua ya. Fit and proper Anda termasuk juga di dalam proses termasuk gagal. Gagal atau tidak? Ya makanya jadi kita harus evaluasi dulu, Bang. Kita harus evaluasi dulu apa yang menjadi masalah ya, misalnya kepada yang bersangkutan ya, Hakim Agung. Oke, kalau gitu ada nggak lobby-lobby untuk di Komisi 3 pada waktu fit and proper test Hakim Agung? Banyak lobbynya, dan Anda udah berapa kali di lobby? Saya baru terlibat pemilihan sekali. Udah terima berapa kali? Gak bisa, gak boleh, Bang, gak boleh terima. Jadi kita kan menerima dari KY, ya. Kemudian sebelum kita melakukan fit and proper test, kita pelajari dulu apa yang telah dilakukan oleh KY dalam proses sebelumnya. Nah, dari situ kita bisa melihat rekam jejak dari para calon, dan kemudian ketika fit and proper test pun kita bisa melihat bagaimana jawaban-jawaban dari para calon ini terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Ada nggak kekecewaan Anda terhadap fit and proper test? Misalnya kalau pada saat Anda kalah suara, coba ada nggak kejadian seperti itu? Coba bisa cerita nggak rahasianya? Sementara yang sana sudah ngelobi partai yang banyak kursinya gitu loh, gimana? Begini, di dalam proses kita melakukan fit and proper test ini kan setelah kita melakukan wawancara, kemudian kita juga berdiskusi di antar para anggota Komisi 3. Sepanjang kemudian memang di dalam proses fit and proper testnya dan rekam jejaknya itu membuktikan bahwa yang bersangkutan layak, maka ketika ada dukungan terhadap orang tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memang kadang-kadang kita juga memiliki pertanyaan, kenapa orang yang tidak layak ini tapi mendapatkan dukungan dari beberapa itu sering kejadian. Itu ada juga, tapi itu kan penilaian subjektif. Tentu barangkali saja apa yang saya pikir bahwa itu tidak layak, tapi layak bagi teman-teman yang lain. Jadi menurut saya itu suatu hal yang lumrah dalam proses. Tapi ada nggak sering kekecewaan di Anda? Kok yang sana tidak layak tapi lolos? Anda nggak kecurigaan gitu loh? Oh, kalau saya tidak mencium ada kecurigaan. Tapi mencium, yang jelas, tapi cuma menduga aja, mencium nggak? Kalau saya masih melihatnya adalah bahwa bagaimana kemudian proses ini kita perbaiki sehingga penilaian objektif tetap bisa diberikan dan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap pilihan-pilihan kita. Terus mengenai gaji, yang gaji Hakim Agung jauh lebih besar dari anggota DPR. Gimana pandangan Anda? Hakim Agung coba nih. Inilah gaji Hakim Agung 72.854 juta sebulan, ya. Belum termasuk honor ketuk palu sebagai tidak lanjut dari PP 82 2021. 72.854.000 sebulan. Ya. DPR berapa rata-rata? Hakim Agung ini kan orang yang ditempatkan sebagai orang yang dianggap agung, Bang. Jadi kalau wakil misalnya Tuhan. Kemudian wakil Tuhan. Wakil dunia untuk mendeliver keadilan tadi seperti yang katakan Lola. Nah, karena itulah maka penghargaan terhadap posisi ini menurut saya pantas. Anda setuju? Saya setuju. Aku juga setuju. Ya, karena memang itulah kita salah satu bentuk dari penghargaan selain dari penghargaan lainnya. Nah, oleh karena itulah maka yang paling penting adalah bagaimana kemudian pertanggungjawaban terhadap penghargaan yang diberikan ini melalui kinerja, kerja, dan integritas yang diberikan oleh Hakim Agung kepada masyarakat. Di samping honor 72 juta, setiap ada perkara untuk ketua majelis 1,25 juta, kasasi 1 juta. Ya, menurut saya layak, tapi yang menjadi pertanyaan... Jadi kalau 100 perkara 100 juta? Ya, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dengan sebuah penghargaan seperti ini yang cukup banyak, masih ada Hakim Agung yang merasa menurut tidak cukup? Anda yang jawab dong, kan Anda yang milih. Nah, begini, kalau kita berangkat dari kasus ini, tentu kan upaya-upaya untuk membenahi proses peradilan, melakukan reformasi pengadilan untuk menjaga integritas peradilan sudah kita lakukan. Tapi ternyata masih ada bolongnya. Ternyata masih terjadi, kan begitu. Berarti kita harus lihat mana yang salah, apa yang harus diperbaiki dari kesalahan ini. Buka dulu rahasia. Kan orang politisi di DPR itu kan diduga banyak permainan juga. Jadi jangan-jangan
memang awalnya itu penyakitnya dari kalian gitu loh. Ya. Gak, ini kan proses Bang. Jadi mulai dari KY sampai ke di DPR. Bahkan pernah suatu kali DPR menolak seluruh yang diajukan oleh KY. Jadi bukan soal kemudian kita bergening siapa yang mau kita majukan, tapi kemudian kita harus memilih ya, menerima atau menolak yang sudah diajukan ini apakah baik atau tidak. Kadang-kadang juga tidak sesuai dengan harapan kita. Ternyata yang dimajukan masih banyak yang tidak berkualitas. Jadi dari segi tidak memenuhi kuota yang ada. Dari segi penggajian ini Hakim Agung bisa dapat hampir 1 miliar lebih setahun ya? Lebih. Bisa lebih. Nah karena itulah maka ketika sudah tinggi penghasilannya ini, Mahkamah Agung harus bisa menjaga integritas. Ya. Ada pertanggungjawaban apa yang kita terima, kita harus kembalikan ke tengah-tengah masyarakat dalam bentuk integritas dan akuntabilitas. Nah ini yang kemudian harus kita pertanyakan, kenapa ini tidak berjalan? Menunjukkan salary itu tidak berbanding lurus dengan integritas. Itu persoalannya. Salary atau gaji itu tidak berbanding lurus dengan integritas. Itu persoalan di negara kita kan. Semakin besar gaji tidak menjamin. Ya bahwa dia berintegriti. Itu yang mungkin tugasnya teman-teman. Kalau menurut saya naikin lagi aja gajinya. Kalau menurut saya. Naikin gaji tapi itu tidak supaya menjamin. integritasnya semakin. Tapi pasti akan ada pertanyaan baru. Karena tadi di depan sudah kita bilang hipotesanya kan tidak menjamin. Kita soal evaluasi ini kita lanjut sesudah istirahat yang berikut ini.